Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar fassalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Faqultu lakum qabla syuru'i minad du'a amin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal. Puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Rabbul Ghafur, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam rahmat Allah dan keselamatan, semoga salamnya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Sayyidul Safa'ah, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti dikenali beliau, bahkan kita diakui beliau sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah, petunjuk atau taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyempatkan di sela-sela kesibukan, di sisa waktu kita beraktivitas, kita pun tidak melupakan akhirat untuk bekal nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan dan yang sudah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kepada DKM kita, ketua DKM kita Bapak Haji Rasmita, mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur. Amin. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kepada bapak-bapak jamaah Mushola Al-Muhajirin, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan tetap istiqomah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu melaksanakan salat dan melaksanakan ta'lim. Karena ta'lim ini adalah nutrisi bagi iman kita. Kalau kita imannya nggak dikasih nutrisi, kayak badan akan ngedrop. Ya, iman pun harus ada suplemen, ada vitamin. Mudah-mudahan semakin kita tahu ilmu agama, semakin kita bisa memperbaiki ibadah kita dan akhirnya mendekati sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dari ibadah yang mana, kemudian dari mulut yang mana doa kita itu akan dikabulkan Allah. Wallahu a'lam.
Kita ketika merasa bahwa sholat kita, sedekah kita, terus sosial kita lebih baik, tidak ada yang tahu, ya. Tetapi yang jelas ketika kita merasa sholat kita bisa memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi merasa masih jauh. Ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bukan dari hasil ibadah kita, tetapi dengan fadlnya Allah, dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita masuk nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan dari ibadah kita, tetapi kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi diciptakan oleh Allah khusus menjadi kekasih Allah, dan otomatis orang yang dicintai oleh baginda Nabi itu pun pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di dalam satu keterangan disebutkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belakangan lahirnya, tapi kita insya Allah masuk surganya duluan daripada umat-umat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Itu mengaji kitab hadis. Hari ini kita membahas bab yang kedua daripada kitab Tanqihul Qaul. Kemarin bab yang pertama kita menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Sekarang kita bab yang kedua, al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun alin nuhunkeun pitulung kalau panjibat jenengan yaiku Allah Ar-Rahmani sifati Allah kang maparin cilik-cilike nikmat lan tur kang maparin agung-agung nikmat ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi sifati Allah kang maparin cilik-cilike nikmat ing dalam akhirat pakon. Al-babu tsani fi fadilatil la ilaha illallah. Al-babu tsani utawi iki bab hale tetap merdekakan atau bab yang kedua fi fadilatil la ilaha illallah akan menceritakan tentang fadilah keutamaannya membaca la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala kalami, man barang siapa qala kulli yaumin, man barang siapa qala yang mengucapkan kulli yaumin setiap harinya, mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin, sebanyak 100 kali sehari semalam, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa yaumal qiyamah, maka dia akan datang nanti dari kiamah, wa wajhuhu kal badri, wajahnya seperti bulan purnama. Dikenali oleh baginda Nabi nanti, ya. Terus wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Utama-utamanya yang paling utama-utamanya zikir yaitu la ilaha illallah, mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Kemudian wa afdhalu doa, dan yang paling utama-utamanya doa itu alhamdulillah, yaitu mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah itu bermakna alhamdulillah segala puji lillah milik Allah. Ya, asal nama hamdun. Hamdun itu puji. Nah, datang alif lam jadi alhamdulillah, jadi segala puji, jadi habis puji itu milik Allah. Jadi kita kalau nggak dipuji nggak apa-apa, karena puji itu milik Allah, habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala la ilaha illallah kalami. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah kalami. Lafaz la ilaha illallah itu kalami, ucapanku, kata Allah. Wa ana huwa, dan aku, huwa Allah, dan aku Allah, ya man qalaha, barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah dakhalal hisni, maka dia sudah berada di dalam penjagaanku. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka dia sudah berada di dalam penjagaanku. Wa man dakhalal hisni, barang siapa yang berada di dalam penjagaanku, amina, maka dia telah aman min iqabi, dari siksa.
Oh, jadi mudah sekali kita ya. La ilaha illallah, mengucapkan itu berarti kita sudah berada di dalam penjagaan, dijaga oleh Allah. Ya, amina min iqabi, ketika dia sudah dijaga oleh Allah, maka amina, maka dia aman. Jadi amina di sini bermaknanya bimakna aman. Makanya kalau amin itu bimakna istajib doana. Kabulkan ya Allah doa kami. Makanya kalau amin itu jangan amin. Kalau amin berarti itu aman. Kalau amin i-nya pendek atau ya-nya pendek, amin itu jujur namanya. Al-amin, Rasulullah kalau al-amin tuh gelarnya jujur. Makanya ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin minimal 2 harakat. Baru itu bimana istajib doana ya Allah, kabulkan doa kami semua ya Allah. Kalau amin berarti aman. Amin aman. Ya. Itu juga penting karena bahasa Arab itu mengucapkan salah maknanya pun akan salah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah kemudian nyampe situ kita kalau nggak salah ya. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya, adu zakata abda nikum. Adu becik bayar. Kalian harus bayar zakatal badanikum, dengan zakat badan kalian. Ya, kata baginda Nabi, engkau harus membayar zakat badan kalian bi qauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita punya harta harus dikeluarkan zakatnya. Ketika si harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta itu akan kotor semuanya. Nah, begitu pun dengan badan kita, itu harus dikeluarkan zakatnya biar bersih. Dengan zakat ini biar bersih? Si badan ini yaitu dengan mengucapkan biqauli la ilaha illallah. Berarti badan kita sudah bersih. Insyaallah. Makanya kalau guru-guru saya termasuk saya mengamalkan, kecuali di musola ini karena udah biasa. Kalau saya zikir itu sesudah ba'diyah, sudah ba'diyah. Ada zikir itu sesudah sholat wajib, ada langsung zikir baru ba'diyah. Nah, kalau saya guru-guru saya dan saya termasuk peserta-peserta saya sesudah sholat fardu langsung ba'diyah baru zikir. Nah, dua-dua juga bagus. Cuman elatnya kalau misalkan kita sesudah sholat fardu, misalkan sholat maghrib langsung ba'diyah, itu udah otomatis semuanya ikut ba'diyah. Kalau misalkan zikir dulu ada yang pulang, bedanya mungkin di rumah apa di jalan apa ini. Kalau kita misalkan ada buru-buru, tapi ketika misalkan sesudah sholat fardu langsung sholat ba'diyah baru zikir, insya Allah itu ba'diyahnya semuanya ngikuti. Nah, tapi sama-sama silakan, ada pendapat ulama yang sering kita lakukan di sini, atau kebanyakan juga seperti itu. Jadi fardu zikir baru ba'diyah. Nah, kalau saya di majelis, di anak-anak, di ibu bapak itu, jadi sesudah sholat ba'diyah, sesudah misalkan berjamaah zuhur, langsung kita ba'diyah baru zikir doa. Ya, itu ternyata ketika saya praktekkan lebih aktif. Jadi semuanya itu melaksanakan ba'diyahnya. Tapi nggak jadi masalah. Kita ba'diyah sesudah zikir tidak jadi masalah. Ya, karena semuanya insya Allah ada dalilnya masing-masing, keabdalan masing-masing. Nah, adu zakata abdanikum, bayarlah ya zakat badan kalian itu biqauli la ilaha illallah. Jadi ketika kita la ilaha illallah, punten mohon maaf. Makanya kalau la ilaha illallah itu kalau bimakna, kalau la ilaha illallah kalau bimakna kita itu paham apa namanya? Secara harfiahnya la, tidak ada ilaha Tuhan atau Allah, ilah kecuali Allah. Jadi la ma'budah bihaqi, tidak ada yang wajib disembah dan diibadahan bihaqi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan, mohon maaf, nundutan enggak ada, Pak. Bahkan di dalam Maulal Tariqah ya, guru saya Ustaz Burhan di Cikarang Timur itu, la ilaha illallah itu zikirnya keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Luar biasa. Ada itu apa namanya aturan-aturannya. Ketika la
ilaha illallah. Itu ada tuntunannya. Ini dari ahli thariqah itu. Ya, kita harus berthariqah. Ya, tapi harus ada murabinya. Ya, harus ada yang kita ikutin, jangan cuma ikut-ikutan. Jadi ketika kita la ilaha, coba kalau kita misalkan mohon maaf, la ilaha illallahnya begini. La ilaha illallah, nundutan. Tapi ketika la ilaha, kenapa harus keras ini? Biasanya benda hati kita itu keras, dilawannya dengan yang keras lagi. Kalau kita lembut, hati kita keras, dilawan lembut nggak ngepek. Ya, itu secara syaratnya la ilaha illallah. Beda coba kalau Bapak begini. La ilaha illallah. La. Tapi yang penting emang dari hati ini. Tapi secara syariat ketika kita semangat, insya Allah ya kita akan hidup hati kita. Itu diantaranya. Jadi bayar zakat badan kalian itu biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, antara hamba, ya, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah, antara hambaku yaqulu la ilaha illallah, yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala Allahu, kecuali maaf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, antara hambaku yaqula, yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ila qala Allahu, dengan ucapan Allah taala sadaqa abdi. Jadi ketika ada orang hambaku kata Allah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qala Allahu, maka Allah itu berbicara sadaqa abdi, sudah benar hambaku. Kita mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah itu mengucapkan sudah benar hambaku. Ya, anallahu la ilaha illa ana aku Allah, la ilaha, tidak ada Allah, tidak ada ya ila, yang wajib, sodako, sudah benar abdi hambaku, ana Allah, aku adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, ila ana, kecuali aku, kata Allah. Ketika kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah mengucapkan begini, menjawab begini, anallahu, aku adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, ila ana, kecuali aku, kata Allah. Ya, kemudian ushidukum ya malaikati, wahai malaikat, saksikan oleh kalian semua, qad ghafartu lahu, aku sudah memaafkan lahu, kepada orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Jadi Allah itu tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Ya. Dan kata Allah, wahai malaikat, saksikan, qad ghafartu lahu, saksikan aku sudah memaafkan kepada orang yang membacakan la ilaha illallah, mata kodama, dari perkara dosa yang, dari perkara yang dahulu, min danbi, dari dosanya, wa mata akhara, dan dari dosa yang akan datang dan yang terakhir. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah itu memaafkan dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, jadi dosa itu dimaafkannya mudah kalau kita punya ilmunya, dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Nah, kenapa tadi kita sholat sunatnya misalkan sesudah fardu? Ketika kita zikir bisa dari naik motor, Pak. Di jalan kita misalkan dari sini sampai ke rumah para kita misalkan dapat kita misalkan 41 bisa la ilaha illallah. Tapi sholat sunat gak bisa dari jalan. Coba sholat sunat dari jalan gak bisa. Makanya kalau kita misalkan buru-buru masih ada keperluan yang benar-benar keperluan, itu kan di rumah udah sholat ba'diyah itu, ketika pulang kita zikirnya bisa di jalan, subhanallah subhanallah, sampai rumah nyampe 33. Itu ya. Jadi diantaranya, tapi gimana kebiasaan di masalah ini? Itu ya, masalah ini biasanya begini, kita ikutin karena semuanya ada tuntunannya, ada dalilnya masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah.
Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man barang siapa qala yang mengucapkan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas, mukhlisan dengan menjauhi perkara maksiat, dosa, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga." La ilaha illallah, tong la ilaha illallahnya tapi maksiat. Jadi la ilaha illallah menafikan, napi mentiadakan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya minggu kemarin kalau nggak salah sudah sampaikan, kalau orang sekarang menyembah di perumahan kita, menyembah misalkan itu jarang orang menyembah matahari, nggak ada. Tapi secara hakikat kita, ya, itu banyak masih menyembah, mohon maaf, hartanya, tahtanya. Dan saya punya ibroh, saya sering nganterin istri ke PT, dan saya pun pernah dulu jadi karyawan begini. Kalau masuk jam 8, kira-kira datang ke PT jam berapa, Pak? Ada gak jam 8 lewat gitu? Jarang ya. Pasti itu jam 8 kurang, awal, sebelum masuk udah ada di PT. Betul nggak? Apalagi printer-print begitu. Kalau dulu masalah absen bisa titip dulu, masalah temkar begitu. Kalau sekarang kan printer-print itu nggak bisa dipotong jari gitu. Itu luar biasa, ngejar waktu, kurang 3 menit bawa motor udah kayak kesetanan. Takut apa? Takut telat. Betul tidak? Ini mah pribadi saya, kita introspeksi masing-masing. Tapi jarang ketika sholat udah ada langsung buru lari gak ada. Tenang, belum komati ya. Masya Allah. Nah, kita introspeksi. Kalau seorang karyawan ya, yang ketika masuk, dia pasti ketika masuk jam 8, itu jam 8 kurang 5 menit atau jam 8 kurang berapa, itu pasti sudah ada di tempat. Itu luar biasanya. Kenapa? Ada peraturan disiplin di situ disebutkan. Ketika dalam berapa hari misalkan tekor, apa misalkan tidak tepat waktu, dapat ini konsekuensinya. Bahkan ada SP segala macam. Masya Allah. Nah, kita iman kita apa namanya? Terus kita pelihara, ya. Biar ketika minimal ketika udah adzan, alhamdulillah ada. Gimana Ustaz kalau misalkan adzan jam 12 itu adzan, kita lagi kerja. Di mana adzan itu panggilan apa? Panggilan sholat. Dimana ketika udah adzan pas jam 12 kita di perusahaan, di kantor atau di PT, ketika adzan kan ke kantin makan, betul nggak? Ya, emang begitu situasinya. Nggak jadi masalah. Kalau kita punya ilmu nggak bakal disebutkan yang melalaikan sholat. Tapi kita lapor dulu kepada Allah, ya Allah, ini waktunya sholat. Saya insya Allah habis ini saya akan melaksanakan sholatnya. Bahkan dalam keterangan, dalam hadis disebutkan qudimal asa wal isya, ketika datang kepada kamu antara hidangan makan dengan sholat, maka dahulukanlah makan. Kenapa? Mending ketika makan ingat sholat daripada ketika sholat ingat coba. Makanya kalau khusus di bulan Ramadan itu ada rukhsah. Si Bilal itu jangan buru-buru qomat. Orang kan buka dulu di rumah, datang ke sini pakai qobliyah dulu. Apa itu ada rukhsah? Dulu saya waktu di pesantren itu seperti itu. Ketika udah azan langsung makan, santri makan udah kenyang baru berjamaah. Tenang. Coba aja bayangkan ketika perut kita lapar, kita makan misalkan bareng-bareng satu nampan. Yang 3 makan duluan, yang 2 sholat. Sementara ketika dia makan itu kedengaran bagi yang sholat tadi. Kata dia, aduh ini enak banget ikannya, gue habisin juga nih. Kata yang sholat, jadi goyah begitu. Waduh, gue ini ikan gue dihabisin. Tuh. Kita sholatnya masih di situ, kita semua masih di situ, makamnya tempatnya masih di situ. Mendingan ketika kita langsung makan dulu, udah gitu kan enak. Nah, tapi kalau ada juga yang kayak gini, silahkan. Cuman kata dengan tadi, ketika ada hidangan kepadamu dan waktu sholat, maka dahulukanlah untuk makan terlebih dahulu. Elatnya karena iman kita itu masih seperti itu. Ya. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan kholisan, dengan ikhlas, mukhlisan dan menjauhi maksiat, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Anak dengan miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga itu miftahul itu iftah, ya. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Tidak ada kalimat tauhid subhanallah. Enggak ada.
la ilaha illallah. Ya, jadi Allah itu adalah di atas semuanya. Tidak ada Tuhan yang wajib kita ibadah, yang kita wajib sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Secara sekarang itu secara ini kita nggak nemuin, jarang mungkin kalau di negara kita ini karena mayoritas Islam. Tapi secara hakikatnya kita ketika adzan tar dulu kecuali kalau tadi kerja tadi, ketika di perjalanan beda lagi rusuh itu mah. Tapi ini kita ada di rumah dengar adzan kita hati-hati, itu fawailul lil musallin. Bahkan di dalam kitab Qurtubi ada 15 siksaan orang yang melalaikan salat. Nauzubillah subhanahu. Kemudian jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awalu, man barang siapa kana yang ada awalu kalamihi, awal mengucapnya la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir hidupnya la ilaha illallah, maka disebutkan di sini wa amila alfasayatin, ketika dia mengerjakan 1000 kejelekan, inna asya alfi alfasanatin, kemudian dia hidup hidupnya itu 1000 tahun, la yas'allahu, Allah tidak akan menanyakan andan bin ya, dari dosa wahidin, satu dosa pun. Gini mafhumnya, barang siapa yang di awal hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia wa amala alfi sayiatin, dia mengerjakan ketika hidupnya mengerjakan 1000 kejelekan, 1000 dosa ya, in asya ya, ketika hidupnya itu mengerjakan 1000 kejelekan sayiatin, kemudian la yas'aluhu Allahu, Allah tidak akan menanyakan, artinya tidak akan dihitung itu dosa yang 1000 tadi ya, andan bi wahidin, satu pun. Kenapa? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita hidup 1000 tahun, tapi dia selama hidupnya itu melakukan dosa maksiat. Ketika dia mengucapkan awal dan akhirnya la ilaha illallah, maka dia dosanya tidak akan dihitung. Berarti kalau kita kayak gini, wah Ustaz, kita jangan sholat aja, nanti aja kita di awal udah dulu kita baca la ilaha illallah. Ketika kita lahirkan dulu kecil pasti diazanin tuh. Nah, nanti ketika mau syaratul maut, ntar aja kita sakaratul maut aja, jangan sholat terus saya maksiat, nanti di akhirnya kita ucapkan la ilaha illallah, maka masuk surga. Iya, tapi masalahnya ente ketika nanti akhir kalamnya bisa nggak mengucapkan la ilaha illallah? Karena setan itu ketika udah masuk ke sini godaannya tuh banyak. Ya Allah, tidak semudah kita. Makanya gini, mohon maaf, ketika kita talqin ke majid itu, kalau kita udah lihat dia udah nggak bisa mengucapkan Pak nyebut, Pak Bu nyebut, jangan bilang nyebut, nanti dia nyebut begitu. Dia kan, wah kan ada nih, dia kena kupingnya nyebut, dia kan udah error, udah pemikirannya udah error. Jangan bilang nyebut. Kalau masih bisa kelihatan, la Pak ucapan, bisikan ke sini la ilaha illallah. Nggak bisa juga dia bisikan kepada kupingnya Allah, Allah, Allah. Jangan dipaksa, karena itu apa namanya? Ketika dia udah nggak bisa ngikutin, maka bisikan ke sini, karena di sini dia hidup hatinya. Makanya ulama ahli thariqah itu ditalqin itu bagi orang yang hidup, ditalqin itu bukan ketika sakaratul maut, tapi ditalqin ketika hidup sekarang. Tadi mengamalkan la ilaha illallah. Nah, ketika orang sakaratul maut masih susah mengucapkannya juga. Masya Allah. Jadi apa sih kalau kita misalkan ada orang yang sakaratul maut, kita deketin, talqinkan, bisikan ke kupingnya. Udah tahu error, udah kelihatan rerok gitu ya, udah bahasanya udah nggak bisa mengucapkan. Ayo gitu, Pak ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau orang boro-boro mikir begitu. Makanya kalau udah kelihatan biasanya ya, orang udah rero itu kelihatan. Bisikan ke kupingnya Allah, 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 segitu aja. Kalau nggak bisa, bapak yang bisikan sendiri. Makanya kan sering baca Yasin ya, nuntun ke situ. Karena setan itu menggoda terus sampai dia ajal tadi goda terus Pak. Banyak yang suul khatimah ketika meninggalnya masuk neraka. Masya Allah. Setan itu sifatnya, setan itu diantaranya tidak pernah putus asa.
Si eta mah nggak pernah putus asa. Terus di rumah jangan ke mushola. Kita bisa kuat iman kita, datang subuh ke mushola. Sudah di mushola, udah jangan pakai qobliyah, udah beruntung kita kesini. Terus begitu, digoda terus. Setan itu nggak pernah putus asa. Tak positifnya di setannya kita jangan pernah putus asa. Masa kita kalah sama setan, ya. Nah, kembali lagi, barang siapa yang mengucapkan awalnya la ilaha illallah wa akhiru dan akhir kalamihi, akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah wa amila alfa sayiatin, walaupun dia mengerjakan beramal 1000 kejelekan, insya'a ketika hidupnya ya alfi sanatin la yas'aluhu Allahu an dzanbin wahidin, Allah tidak akan menghitung atau menanyakan satu dosa pun. Tapi ini orang-orang tertentu, jangan kita jangan sholat, ya ada hadis ini, ntar aja gua la ilaha illallah masuk surga. Belum tentu. Makanya kita belum tentu belajar dari sekarang, supaya gimana ketika sakaratul maut itu mudah, dimudahkan oleh Allah, husnul khatimah. Ya, jadi jangan pernah kita menyangka bahwa kita itu akan mendapatkan karomah. Karomah itu akan didapatkan ketika kita istiqomah. Para wali-waliullah, para kekasih Allah itu semuanya itu ibadahnya istiqomah, baru karomah datang. Jangan dikaromah-karomahkan. Auzubillah, ya banyak sekarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah. Man barang siapa qala yang mengucapkan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah min ghairi ujubin, tanpa ada ujub. Ujub itu apa ya? Bangga dengan amal, ujub. Saya kan kiai, saya kan haji, saya kan orang kaya di sini. Ujub. Ya, ujub, ria, takabur gak ada tuh. Penyakit-penyakit hati. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujubin, tidak dibarengin dengan rasa pingin dipuji, ujubin ujub, ya, toro biha maka akan terbang dengan padilahnya dia baca la ilaha illallah. Siapa? Toirun, yang terbang itu malaikat, tahtal arsy, di bawah aras, yusabihu, dan akan membacakan tasbih itu malaikat, ma'al musabihina, beserta orang-orang yang membaca tasbih tadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tidak merasa dia ujub, maka akan terbang. Siapa yang terbang itu? Terbang padilahnya membaca la ilaha illallah, toirun, itu malaikat, tahtal arsy, malaikat itu akan terbang di bawah aras, yusabbihu, dan dia selamanya akan membacakan tasbih, pasa ma'a musabihina, beserta orang-orang yang tasbih tadi, ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Jadi malaikat Pak, ketika ada hamba Allah yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dia terbang, ya, kemudian dia berada di bawah aras dan terus dia membacakan memintakan ampun atau bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu thawabahu, dan akan dituliskan kepada orang yang tadi, ya, kepada orang yang baca la ilaha illallah, thawabuhu, pahala malaikat tadi. Jadi pahala malaikat membaca tasbih itu akan dituliskan, akan dikasihkan kepada orang yang membacakan lafaz la ilaha illallah. Makanya kalau bisa tiap sholat itu baca tuh la ilaha illallah, bisa minimal 3 kali, 7 kali, ya, 25 kali, silahkan, jangan ditinggalkan la ilaha illallah. Kalau nggak bisa dalam hati, pulang baca di rumah, sambil jalan kita baca. Namanya ada zikir jali, ada zikir khafi. Kalau zikir jahar itu kita terbatas, masuk ke WC pun tidak boleh. Pada KM masuk ke WC la ilaha illallah, tidak boleh. Tapi di dalam ini harus, karena zikir di sini kita walaupun ke tempatnya WC sekalipun harus ada zikir di sini. Ya, la ilaha illallah. Jadi detak jantung kita itu semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangan dan kelebihannya, dan mudah-mudahan kita dengan sama-sama kita membaca kitab ini, fadilah-fadilah yang Allah berikan ternyata luar biasa. Ya, ketika kita ngerti, tahu ilmunya, ternyata
masuk ke surga itu mudah. Mendapatkan ridho Allah mudah kalau punya ilmu. Karena dengan ilmu itu kita akan lebih mudah. Dengan seni jadi indah, dengan agama jadi terarah. Jadi semuanya itu kita harus ada caranya. Mudah-mudahan dengan sering kita taklim, dengan dari guru-guru kita diberikan pemahaman ilmu agama dan pengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Kita sama-sama tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.